Saya katakan, wallahil azim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tukar pikiran, ya. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Lau ana Fatimah binta Muhammadin saraqat salaqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Itu sangat-sangat relate dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Jadi dengan hati yang putih dan tulus, saya hanya ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib, ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan, sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Seperti itu, Ustaz. Pencatutan mulai makam diba'alawikan, mulai sejarah yang dibelokkan, termasuk haul gini masih mencatut nama Mbah Yai Hamid, sampai keluarganya memberikan klarifikasi bahwa Mbah Yai Hamid tidak pernah dawuh demikian ini. Bagi kami ini sungguh ironi betapa kaum habaib menghalalkan segala cara untuk memenuhi cita-cita mereka di bumi bangsa Indonesia ini, sampai mereka itu lupa kalau mereka ini adalah pendatang, imigran, mau menguasai NKRI. Dan ingat, pribumi Indonesia itu di mata mereka sangat rendah. Mereka untuk menguasai pribumi ini menggunakan framing saya adalah keturunan Nabi. Padahal tidak terbukti. Bahkan di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, mustahil mereka itu keturunan Nabi. Mudah-mudahan muhibbin dimanapun berada minimal meneliti bagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membatalkan nasab Ba'alawi. Jangan sampai muhibbin Indonesia ini, terutama dari kaum Nahdiyin, mempercayai bahwa habaib adalah keturunan Nabi dan meyakini, padahal bukan. Apakah ini bukan satu kecelakaan yang besar? Berarti kaum muhibbin ini ikut menasabkan orang yang bukan nasabnya. Fakta tes DNA, hologrupnya habaib atau klan Ba'alawi adalah G atau Yahudi, yang mana mustahil kalau Yahudi itu menjadi keturunan dari dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logika akal sehat yang dipakai. Karena Syed Syarif banyak melakukan tes DNA seluruh internasional, dan ini tidak dilakukan oleh kelompok Ba'alawi karena mustahil, pasti tidak bisa. Makanya mereka mencari argumen untuk mengharamkan tes DNA, yang mana itu semua sudah berlaku di kalangan para
Duriyah Nabi Sayyid Syarif. Logika akal sehat secara internasional, duriyah Nabi itu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu punya gelar Sayyid dan Syarif. Kalau habaib itu duriyah klan Ba'alawi, ini faktanya. Tanpa didukung dari sebuah bukti nasab, bukti ilmiah, tentu jangan sampai membatalkan kelompok habaib. Tapi karena didukung oleh ilmu pengetahuan nasab dan ilmu pengetahuan secara ilmiah tes DNA, ini mereka bukan duriyah Nabi. Clear lah bahwa mereka bukan duriyah Nabi. Karena apa? Secara tes DNA tadi itu. Sehingga mereka mengharamkan tes DNA. Itulah sahabat muslim dimanapun berada. Berbagai cara licik dilakukan untuk mendoktrin pribumi Indonesia. Hati-hati. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita jeli berpikir. Dan bagi yang sudah mendapatkan pencerahan dari Allah, inayah dari Allah, sebarkan kebenaran. Sehingga kita semua mudah-mudahan oleh Allah diselamatkan dari penjajahan kelompok Ba'alawi atau habaib yang ada di Indonesia ini untuk menguasai umat muslim Indonesia, yang mana endingnya kalau kita melihat ceramah Gus Ubad berikut ini, kenapa habaib mendoktrin dengan segala cara mengaku-ngaku duriyah Nabi dan lain sebagainya, termasuk framing mencatut nama Mbah Hamid Waliullah Pasuruan agar menghadiri Khaul Solo dan lain sebagainya, termasuk pembelokan nasab, pembelokan sejarah, memba'alawikan kuburan-kuburan, termasuk masalah jual beli nasab. Itu semua adalah untuk meningkatkan derajat mereka di hadapan pribumi Indonesia dan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Bila pribumi ini sudah percaya, pasti mudah dieksploitasi, diambil hartanya dengan cara-cara tertentu. Surban yang sudah dipakai bisa laku 10 juta. Kalau memang duriyah Nabi asli kami tidak keberatan. Tapi kalau palsu, sungguh ironi. Semoga sahabat muslim dimanapun berada diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.